Hello everyone, welcome to our channel. This is the Agents Podcast. Please be seated and enjoy the show. Here we are. Jangan lupa untuk share, like, dan tekan tombol subscribe di YouTube channel kami, di Agent Podcast. Oke, sebelumnya kita mau kasih tahu nih ke penonton kita bahwa sebelum podcast ini kita mulai, kita sudah melakukan Swab antigen, lalu menerapkan protokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan memakai masker. dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Oke. Kita Kali ini kedatangan tamunya pria atau wanita, Bang? kalau kita lihat sih dari posturnya Pria dong. Pria. Siapa mungkin boleh diperkenalkan namanya, sekarang kesibukannya sedang apa, Ya. dan juga dari tinggalnya di mana. Tinggalnya di mana. Ya. Sebelumnya nama saya Elfran Duariaja, sering dipanggil Ando. Kesibukan saya kerja. Sekarang masih WFH karena masih tidak boleh masuk ke dalam kantor karena masih dalam situasi PPKM ini. Dan juga selain itu kesibukan saya ya, kalau misalkan habis kerja ya meluangkan tentunya main game, ya game 2 game. Ya adalah game kesukaan saya yang saya sering mainkan, jadi kesibukan saya hanya itu aja sih selama PPKM ini. Oke, lalu Ando tinggalnya di mana ya? Di Kalau Jakarta untuk kah atau di luar kota? kalau untuk tinggal sih saya di Jakarta Timur, tapi domisili KTP masih di Bandung. Oh, orang Bandung. Iya, orang Bandung. Oh. Namina saha ya? Nami saya Ando atuh Kang. Oke. Kumaha ada mana tuh? Ayo wae aja yang saya tahu. Nenggelis, Ya Kang. pisan bodas. Suka jajan nggak Kang kalau di Bandung? Pernah ke Bandung nggak? Oh, kalau saya kuliahnya di Bandung. Oh, di Bandung. Tapi pernah Iya. jajan kalau di Bandung? Jajan apa nih? Ya, jadi saya domisili di Bandung. Oke. Cuman untuk tinggal sementara di Jakarta, daerah Cilitan, ngekos di situ sama adik saya. Berarti abang itu adalah anak perantauan ya? Bisa dibilang. Ya merantau sekitar 140 km lah dari Bandung ke Jakarta. Oke. Jadi berhubungan dengan perantauan ya, Bang? Sebenarnya perantauan itu kan pasti tinggal sendiri ya, Iya. jauh dari keluarga. Sebenarnya rasa ketakutan terbesar apa yang berkaitan dengan keluarga ya, yang abang rasakan sampai saat ini? Rasa ketakutan yang saya rasakan apalagi semenjak COVID ini ya, takutnya itu terjangkit gitu, karena beberapa teman dari orang tua saya juga ada yang sudah kena dan meninggal itu. Jadi ketika ada kabar, oh
keluarga ini positif. Wah, saya langsung curiga kan, aduh ini kenapa ya? Maksudnya apakah sebelumnya sudah pernah kontak dengan keluarga ini atau enggak? Jadi istilahnya, ini mama coba swab atau tes dulu supaya memastikan gitu. Cuman orang tua saya kadang bilang, nggak apa-apa kok, sehat-sehat aja gitu. Jadi terkadang orang tua hanya bilang sehat-sehat saja, tapi bagi si anak kan terpikirkan dong ya. Cemas ya. Cemas. Karena mengingat situasi yang sekarang, wah saya nggak bisa habis pikir lah. Kalau sedangkan orang tua saya kena aja gitu, aduh mungkin saya sudah gelap gitu sih. Kita berdoa aja ya supaya nggak terjadi apa-apa sebenarnya sama orang tua kita juga, saudara-saudara kita. Apalagi kan orang tua jauh dari kita, yang pasti sih berdoa untuk tetap sehat ya. Gitu sih. Oke, kita mau nampilin dulu nih fakta-fakta menarik ya. Boleh? Tentang Ando. Ando ini katanya sih pernah hampir game over ya 2 kali ya. Hampir game over ya. Game over ini ya bahasa halusnya meninggal atau mati lah ya. Pernah 2 kali katanya waktu SMA ya. Iya. Satu terus SMA, satu sama pas kerja ya. Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya menarik nih. Jadi saya kan tinggal di Bandung tuh, lingkungannya itu dekat dengan jalur kereta api. Oke. Jadi saya tuh senang kalau misalkan itu kan kalau di kereta api kan ada baton-batonnya kan, satu langkah. Jadi saya senang itu jalan-jalan di situ. Memang jalan di jalan biasa. Kadang saya juga lari-lari di situ gitu. Nah, padahal orang tua saya sering menyarankan saya supaya jangan kamu lewat jalan kereta api gitu. Karena kan nggak tahu ntar tiba-tiba ada kereta kamu kesambet ya tahu lah kayak gimana yang sering terjadi di lokasi itu juga gitu. Karena ada juga beberapa orang yang sambil main layangan kesambet sama kereta gitu. Jadi itulah amaran yang sering orang tua saya bilang itu. Nah, cerita itu waktu pulang sekolah, saya jalan-jalan, nggak tahu kenapa pikiran saya itu seperti kosong. Saya ngelamun, sejalan, nggak ada suara kereta pun terdengar di suara saya gitu. Jadi pas saya jalan, menurut cerita orang-orang situ, mereka sudah teriak-teriak, mas, kereta ada mau lewat tuh. Saya nggak kedengaran apa-apa gitu. Saya jalan santai, mas, kereta lewat tuh dibilang. Terus tiba-tiba ada sosok kakek agak membungkuk badannya, pakai baju hitam, pakai topi, pakai tongkat, pakai bahasa Sunda, Kang, awas kereta gitu. Jadi artinya itu, Mas, awas ada kereta gitu. Itu saya langsung terbangun, wah, jaraknya itu sekitar mungkin 50 meter dari saya itu kereta udah mau lewat. Setelah itu udah mau lewat, saya langsung lompat ke samping, saya jatuh guling. Wah, saya mikir kok bisa gitu. Maksudnya suara kakek saya dengar, yang lain enggak. Terus pada saat saya mau ucap terima kasih, jujur nggak ada orangnya. Nggak tahu tuh kemana itu bapak itu gitu. Iya. Terus saya, iya betul. Jadi beberapa hari kemudian saya coba keliling-keliling kompleks itu, nggak ada kakek itu gitu. Temu. Makanya itu menurut saya itu mukjizat yang luar biasa gitu ya. Gimana? Memang kesalahan saya sendiri, kenapa saya harus lewat situ, tapi Tuhan tuh masih ngasih kesempatan supaya saya itu masih bisa untuk tentunya ya sekolah, berkarir sampai sekarang. Iya, itu. Itu kan waktu SMA ya Bang? Iya, betul. Ini kan sampai 2 kali itu, yang tadi Abang bilang 2 kali itu berarti di saat kerja. Nah, itu bedanya apa Bang? Nah, ini sih bukan satu dia tepatnya pada saat pulang kerja. Jadi saya sama teman saya ada berempat memutuskan untuk ke Bandung naik motor. Nah, saya menggunakan motor metik, teman saya menggunakan motor besar. Perjalanan dari Jakarta aman-aman saja. Jakarta, Bekasi, terus masuk ke Cibitung, Cikarang. Nah, tetap masuk Karawang nih. Ini pengalaman yang menurut saya sih gokil dan lucu. Saya masuk jalan Karawang, jadi di sepanjang jalan itu nggak ada untuk putar balik. Jadi trek lurus itu, trek lurus. Temen saya ngambil dari sebelah kanan, saya sebelah kiri. Karena motor saya gede kan, jadi si motor metik ini harus ngimbangi motor gede ini tuh, jadinya kecepatannya sama. Nah, sekitar 70 meter, 100 meter di depan ada pom bensin. Ada motor keluar. Lalu motor ini keluar, nah kan harusnya kan nggak ada putaran balik dong, karena kan itu jalur trek lurus. Jadi pada saat motor ini keluar, saya ngebut nih sama teman saya, tiba-tiba motor itu gini,
Oh, langsung belok gitu. Nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba langsung kayak motong mata. Wah, pikiran saya ini pas banget, saya bingung mau ngapain tuh. Saya mau jatuhin diri nggak bisa, saya mau banting setir nggak bisa, ngerem nggak bisa, ya udah. Pas setangnya itu ngantem motor itu, ya udah. Saya tuh keseret dari pintu masuk pom bensin sampai exit. Saya tuh masih sadar itu. Jadi untungnya pakai helm. Pada saat saya jatuh kan keseret jadi trotoar yang sebelah yang dekat pom bensin itu hampir kena kepala saya gitu. Jadi saya angkat sambil sadar ya, saya angkat kepala saya sehingga nggak mau kena itu. Saya banting tangan saya. Jadi ini bekasnya masih ada nih sampai sekarang. Ini sekitar udah hampir 4 tahunan nih masih ada nih di sini bekasnya gitu. Jadi yang lucunya tuh gini, pada saat ditanya sama orang ini kan orang Sunda, datanglah orang-orang yang kita pom bensin, sama juga tiba-tiba datang polisi. Pada saat ditanya sama teman saya, Pak, Bapak kenapa tuh tiba-tiba motong kayak gitu jalannya gitu? Terus si orang yang bawa motor ini tiba-tiba kayak kesurupan. Wah, sama nih gitu. Sama nih. Kan jadi kaget, sama. Jadi artinya itu siapa kamu gitu bilang itu. Teman saya bingung. Kenapa, Pak? Sama nih. Saya pun nunggu di sini dibilang gitu. Waduh, makin nggak benar ceritanya kan. Terus si polisinya bilang, udah deh, nggak usah minta ganti rugi. Itu mah udah nggak benar orangnya itu. Karena pas ngomong juga udah kecium kayak bawa alkohol. Nah, habis itu dibawa pakai mobil tuh ada yang baik tuh sekitar subuh jam-jam 2 tuh. Ada mobil, udah deh, saya udah berdarah semua kan sama temen saya, kaki bocor, kaki tuh 4 jahitan. Terus dibawa ke rumah sakit. Saya masih ingat tuh rumah sakitnya tuh Lira Medica. Lira Medica tuh saya masih ingat. Ya, malam-malam gitu. Masih buka tuh, dibawa ke IGD, masih udah darah-darah semua. Temen saya kan dibersihin dulu kan, karena kan banyak nempel aspal itu kan. Bersihin, gak kerasa gitu sama dia, cuman Pada saat saya digosok, seret, saya teriak, ibaratnya saya teriak keras ya. Masa dibilang gini sama susternya, Mas, masa digituin doang sakit gitu ya? Ya ampun, lu kagak tau yang gua rasain gimana. Lu gesek, lu gosok gitu, pakai alkohol, bukan pakai air, lu gosok-gosok sampai kelihatan putih-putih juga gitu. Digosok-gosok, ya wajar saya teriak-teriak Pak. Jadi itu pengalaman yang menurut saya yang luar biasa. Jadi saya masih ingat rumah sakitnya, simpangnya juga saya masih ingat. Tanggalnya juga itu sekitar tanggal 6 Oktober 2016. Oke, 2016. Jadi itulah Tuhan tuh begitu baik. Jadi semenjak saat itu saya nggak mau lagi diajak sama siapapun ke Bandung naik motor. Dari jenazah saya nggak mau. Karena udah udah termemori ya. Iya, udah termemori. Jadi setiap orang ngajak, ayo naik motor. Enggak, gue mendingan naik travel, naik bus. Iya. Budget gue nggak apa-apa lah. Gue nambah kos juga, penting gue nggak mau lagi naik motor gitu. Itu sih. Ya itu menarik banget ya, pengalamannya hampir mati ya 2 kali ya. Iya. Itu masih hanya celaka aja ya. Iya, hanya celaka nih. Nggak sampai nyawa ya. Lalu ada lagi ya katanya fakta unik lainnya Pi ya? Seperti apa itu Pi? Iya, jadi yang aku dengar Bang, katanya waktu mau ambil jemuran, ternyata tuh semua baju yang dia jemur tuh dicuri. Oh bisa gitu ya? Terus jadi dia kayak bingung, mau pakai baju apa gitu. Di mana gitu ya Bang, di rumah sakit? Nah iya ini faktanya aku dapetnya itu gitu? Tuh, tapi dijemurnya itu di mana kan kita nggak tahu. Coba pengandut. Iya nih, aduh, kayaknya pengalaman waktu di kampus terbawa setelah ngampus itu. Jadi pada saat ngekos itu kan memang tempat jemuran kan satu, nggak pribadi. Jemuran bersama. Saya sengaja nyuci malam supaya saya kering, saya tinggal ambil kan. Kecuali saya nyuci pagi, saya ngambil sore. Nah itu mungkin takutnya ya kenapa-napa gitulah. Pada saat saya nyuci malam, saya pergi siang, saya cek tuh baju saya pada kemana ini? Saya tuh sampai kesel itu, masa baju doang diambil itu, ya ampun. Saya pikir, saya mikir gini, kalau lu butuh baju sih gue kasih lah gitu. Gak usah lu ngambil-ngambil. Kalau emang lu butuh, contohnya kan ada kemeja saya itu putih baru. Ini apakah orang ini pengen interview atau gimana ya? Terus saya sampai diambil gitu. Saya pikir kalau lu butuh bilang aja, gue kasih nih baju gitu. Kalau mau butuh ngapa-ngapain. Jadi situ saya kesel, saya coba mau tanya yang punya, ya udahlah, saya kasih aja gitu. Toh memang kalau yang lagi butuh, ya udahlah, saya nggak usah terlalu mikirin. Karena saya juga orangnya
kalau udah hilang ya udahlah, nggak usah sampai bikin keras karena jatuhnya sakit kepala gitu. Itu sih. Jadi sampai sekarang itu baju masih misteri ya bang? Masih misteri itu, masih Udah nggak kemana? tahu lagi itu di mana? Nggak tahu kemana tuh. Saya tuh cuman yang saya sangka tuh ini baju putih baru. Iya kan baru kan awalnya. Iya, baju putih baru ini dia mau, saya mikir ini orang mau interview kayak iya, saya ini. dia nggak ada baju putih baru Bisa gitu kan, jadi. jadi dia ambil. Iya, itu sih makanya. Jadi saya pikir Ada aja. kok pengalaman waktu kuliah terbawa sampai sekarang ya ini. Nah, apa itu? Oke, ada lagi nih fakta menarik lainnya. Jadi Ando ini kalau lagi mellow gitu, katanya sih dia suka masang foto ibunya ya, atau mamanya lah ya. Kenapa yang dipasang itu foto mama, bukannya foto papa? Apa ya? Iya. Oh, mungkin karena biasanya ya kalau orang Batak itu kan kalau sama antara anak laki-laki biasanya dekat sama ibunya, dan kebalikannya anak yang perempuan dekat sama dengan bapaknya, dan itu pun berlaku sama saya gitu. Jadi kalau di rumah tuh saya sama bapak tuh jarang ngobrol seperti itu. Jadi ini cuma kecuali lagi makan ya makan gitu. Oh tolong bantu ini ya. Jadi kadang jarang ngobrol secara intim. Contohnya kamu gimana di sekolah gini. Kamu dekat sama siapa sekarang? Terus kamu gimana? Jadi sepertinya ya mungkin masih budaya sana gitu ya. Saya mikir itu karena pada saat saya kampung juga budayanya itu ya masih ya mungkin masih terbawa budaya sana. Jadi ya agak kurang lah gitu kalau ngobrol sama ayah. Cuma kalau sama ibu ini ya lebih tanya kamu gimana sekolahnya, PR udah selesai belum, kamu pengen gimana nanti, sampai ditanya kamu sekarang dekat sama siapa gitu. Jadi kadang kalau saya mau tuh ingat mama saya karena ya lebih banyak berinteraksi sama mama saya gitu. Lebih heart to heart ya bang kayaknya kalau ke mama sama iya betul. Kalau sama ayah saya nggak tahu ya, mungkin ayah yang lain mungkin bisa berbeda, cuman kalau ketika ngomong sama ayah saya kadang dibilang masa sih dibilang gitu, masa sih, jadi langsung ngomong langsung dipentalin gitu, jadi kagak ada lanjutan omongan lain, jadi stop sampai di situ. Lagi juga lebih segan ya gitu ya. Iya kadang lebih segan itu karena apa ya daripada langsung mama. betul. Karena sesama cowok-cowok mungkin ya. Bisa jadi sih. Karena kalau cowok sama cewek kan pasti ada satu yang betul. harus dia merangkul gitu kan. Yes, setuju sama Happy. Makanya jadinya sosok ibu di mata Bang Ando tuh kayaknya erat banget gitu. Lebih dekat lah ya. Lebih dekat. Iya, jadi Cowok, ya. karena saya kan ada penyakit pengentalan darah, jadi tiba-tiba malam di chatting sama adik saya, masuk rumah sakit, udah saya pusing, gelap mata kan, ini saya ke Bandung nih pulang nih, jadi saya mikir besok saya nggak usah kerja. Saya chatting, saya telepon bapak saya, ini gimana sih mama ini, saya sampai marah-marah gitu, ini kenapa bisa gini segala macam gitu. Jadi jadinya dibawa ke rumah sakit, butuh berapa nih buat segala macam, catatan asuh segala macam. Jadi nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan mama atau orang tua pun lah, bapak saya juga pernah sakit tiba-tiba langsung panik. Cuman kalau sama mama ini seperti ada yang berbeda lah, bukan saya membedakan antara ayah dan ibu ya, cuman karena perlakuannya yang saya terima seperti itu, jadi saya lebih condong ke arah sosok mama itu, ibu gitu. Oke. Ya. Jadi ini kan kita sudah bicara tentang keluarganya Ando ya. Iya. Ando sendiri punya ketakutan terbesar nggak ya? Kalau terjadi sesuatu gitu sama keluarga Ando gitu. Sebenarnya ketakutan terbesar saya adalah melihat adik-adik saya nggak sukses, nggak berhasil. Oh itu ketakutan saya. Takutin, ya. Karena nggak tahu kenapa, kalau setiap saya ngeliat anak kecil jalan, contohnya kayak contohnya kayak pengamen, kayak yang minta-minta, yang ngelap-ngelap kaca, saya langsung mikir kali saya gitu. Nggak tahu kenapa itu, setiap ada yang di jalanan ketemu anak kecil, saya mikir ini adik saya gimana ya, saya mikir gitu. Jadi ketakutan saya itu sebenarnya nggak mau adik-adik saya itu sampai nggak berhasil. Jadi saya mikir gini, ya apa yang mereka minta saya bakal kasih gitu. Karena saya dulu orangnya nggak pernah minta sama orang tua gitu, jadi kecuali orang tua ngasih saya ambil itu. Jadi saya minta sesuatu saya nggak pernah gitu. Jadi saya pengennya sekalipun mereka nggak minta, saya kasih gitu ke mereka gitu. Karena saya mikir janganlah apa yang saya rasakan yang sampai ke adik-adik saya kena gitu. Karena saya juga kan udah kerja begini, setidaknya saya bisa bantu mereka juga gitu, seperti itu. Karena memang dulu kondisi keluarga kami juga ya
kurang baik ya, masih dibantu sana sini. Jadi puji Tuhan juga masih sudah bisa kerja, ya jadinya teringat sama adik saya pengen yang terbaik buat mereka sih, itu aja sebenarnya. By the way, adiknya Ando ada berapa ya? Ada 3, jadi 1 sudah kerja, Tuhan. Yang kedua tinggal skripsi, yang 4 SMA. Jadi masih ada 1 adik lagi nih yang masih tanggungan saya gitu, sama adik saya nanti gitu. Jadi pesan orang tua saya sama saya itu dibilang gini, kamu nggak usah terlalu mikirin kami gitu. Kami masih bisa makan lah, tapi kamu tolong jaga yang terakhir ini, karena mama dan bapak tuh udah nggak bisa nyari uang lagi. Udah umur berapa? Udah umur 55 tahun, 56. Jadi ya tolong jaga adik kamu ini, jangan sampai dia nggak kuliah gitu habis SMA ini. Jadi itu pesan itu. Jadi dibilang, kamu nggak usah kasih apa-apa lah sama kami makan masih bisa gitu. Tapi tolong perhatikan adik kamu yang terakhir ini, sampai kalaupun kamu udah menikah nanti, jangan sampai adik kamu ini terlantar gitu. Bilang gitu. Berarti yang aku tangkap ya, dengan abang yang anak sulung berarti ya? Iya, anak pertama. Dari 4 bersaudara, berarti yang aku lihat tadi abang nggak ngerasa tertekan ya? Nggak ngerasa tertekan dengan kehadiran adik-adik gitu Nggak. kan? Sedangkan Jadi beban nggak? jadi beban nggak gitu kan? Kalau Apalagi abang anak sulung nih. Waktu di awal mungkin terasa seperti gini, saya udah kerja, udah punya uang, tapi saya nggak ada yang saya bisa beli. Oh iya. Gitu. Saya mikir pertama kayak gitu. Aduh, kenapa ya? Gaji saya sekian, saya kasih rumah sekian, ya buat ongkosan, buat makan, transport, ya sisa sekian, ya untuk jajan-jajan yang lain lah. Saya sempat mikir kayak gitu, cuman pada saat udah berjalan waktu, ngeliat adik saya udah lulus, sudah kerja, saya berpikir yang saya pikirkan ini salah semuanya gitu. Jadi nggak ada salahnya seorang anak, seorang kakak, seorang abang membantu adiknya gitu. Ya sekalipun mungkin banyak cerita di luar sana, ketika bantu adiknya tidak tahu terima kasih gimana, itu di luar cerita yang lain gitu. Tapi prinsipnya adalah seorang abang, seorang kakak itu wajib membantu adiknya gitu, sampai dia berhasil, sampai dia sukses, yaitu jadi tanggungan dia. Kan misalkan orang tua saya sudah tidak ada, saya sebagai orang tua mereka gitu. Dan mungkin saya sebagai orang tua bisa meninggalkan mereka, itu sih kalau dari saya ya. Tapi poin plusnya sih karena Ando juga sudah dibiayain oleh orang tua kuliah sampai lulus kan, ya, jadi ya bolehlah membantu untuk membiayai adik-adiknya supaya lulus juga kan. Iya, betul. Memang Karena ya anak pertama sih memang gitu ya. iya, karena orang tua saya kan Problematika anak pertama sih. iya, problematika anak pertama. Jadi sudah tahu lah apa yang sudah dirasakan waktu kecil, orang tua usaha apa, sampai SMP, SMA orang tua saya usaha apa, sampai SMA, sampai kuliah saya tahu itu sama mereka apa gitu. Sedangkan mungkin adik saya yang paling kecil ya nggak tahu gitu kan. Ibaratnya pas udah lumayan ada modal segala macam, udah mulai bisa menikmati gitu. Saya masih ingat dulu waktu orang tua saya dari kampung merantau ke Bandung. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih ingat waktu zaman kecil tuh pada jajan-jajanan yang dipakai lilin, terus digantung banyak. Gitu, gulali. Bukan, jadi kayak jajanan, jadi banyak dia yang merenteng banyak. Dia orang tua saya buat itu gitu. Saya buat itu. Jadi nitip di warung. Saya masih ingat tuh. Kadang saya dibawa, ayo kita nitipin jajanannya di warung. Jadi saya masih ingat lah, nitip di warung, terus orang tua saya pernah jual kayak pisau segala macam itu. Jadi saya tahu gitu apa yang mereka lalui gitu. Jadi habis itu buka warung kecil-kecilan ya lumayan. Kadang saya juga beli bahan-bahan buat warung. Ya saya sendiri gitu beli bahan-bahan di warung. Jadi ibaratnya orang tua saya suruh ini, saya pergi gitu. Jadi adik saya itu di rumah belajar. Kadang kalau misalkan butuh bantuan, saya ajak mereka gitu. Jadi karena saya tahu apa yang orang tua saya lakukan, apa yang orang tua saya kerjakan, jadi bagi diri saya itu menjadi suatu pelajaran ya. Jadi saya nggak bisa membiarkan atau menelantarkan adik-adik saya gitu. Jadi itu menjadi poin utamanya, saya harus bantu mereka. Jadi, menarik juga ya memang. Menarik banget sih. Jadi anak pertama itu perjalanannya luar biasa ya. Jadi paling mengetahui lah ya susah orang tua ya. iya, padahal kan iri juga ya itu ngeliat teman-teman saya gitu ya, teman-teman saya anak terakhir itu.
Buatnya punya ya semua tersuplai lah, tahu lah kan kalau jadi anak terakhir ya. Tinggal minta bang, minta ini bang, kak, minta ini kak, itu langsung dikasih kan. Karena kan saya mikir enak banget tuh orang sudah jadi anak terakhir ya. Apa dikasih apa ada gitu, beda sama anak sulung gitu. Gitu. Oke, kita pindah topik ke keluarga ya. Iya. Momen apa sih yang nggak pernah abang lupakan tentang sosok ibunda? Momen yang Nah, pernah ini ada terlupakan ya. foto Ando ya sama Iya. Anda ya. Jadi ini pada saat saya kerja pertama kali kami makan bareng di luar. Oh, ini Sebelumnya nggak pernah. Jadi di rumah doang. ya. Saya di rumah doang, masak-masak, udah beli ayam, beli kan ntar masak di rumah, makan di rumah tuh. Terus saya mikir, apa sih saya pernah ngajak orang tua saya makan di luar itu? Saya pengen kayak orang-orang lain lah, gitu. Kalau kita lihat kan, sekarang mampir ke mall, ada orang tua sama anaknya makan di luar itu. Jadi ini saya makan di luar sama anak saya di Bandung, sama adik saya itu yang paling nomor 2, yang sebelah kanan itu namanya Vero, yang pakai baju kuning si Beto, terus yang samping si Vero si Pana namanya. Yang terakhir yang mana? Itu yang di belakang adik saya yang Vero tuh, Oh. yang pakai jaket hitam. Nah itu adik saya yang terakhir. Jadi inilah pengalaman makan di luar pertama kali Momen sama orang tua itu. Sebenarnya nggak pernah. bener-bener istilahnya gaji pertama gitu ya bang? Ya bisa Itu lah nggak gaji sih? pertama gitu. Iya kan, gaji Iya. pertama yang membuat kita makan keluarga bareng loh di Seru ya. restoran istilahnya kan. Iya. Sebuah kesuksesan abang tersendiri bisa membuat mereka makan bersama, itu kan momennya tuh pasti dapat banget gitu. Iya pasti ya ada beda sendirilah ketika kita bisa ngajak mereka makan keluar, ada prestisnya sendirilah. Sebuah kebanggaan. Iya, ya. dari diri sendiri ya gitu. Gitu. Nah, ini kan sama keluarga. Lalu Anda juga tadi sudah berbicara ya mengenai orang tuanya dia lebih condong ya ke seorang ibu ya. Ibu ini jadi teman curhatnya Anda ya. Seberapa besar arti nyokap atau mama Anda? Menurut saya seberapa besar? Kalau misalkan di bumi ini paling besar gunung kan, Gunung Everest kan, sekitar berapa kilometer, ya segitu lah. Kalau di ini gitu. Misalkan di luar, ya kasar ya segitu. Gitu. Jadi kita nggak, jadi saya nggak bisa mendeskripsikan sebesar apa kasih sayang saya pada ibu saya gitu. Karena saya nggak bisa ngitung-ngitung itu. Coba saya hitung-hitung dari saya masih lahir, saya SD, SMP, SMA, kuliah, saya hitung-hitung berapa makan saya, berapa jajan saya, berapa uang sekolah yang sudah mereka keluarkan gitu, berapa gebelan yang sudah mereka keluarkan bagi saya gitu. Jadi kalau saya hitung-hitung, apa yang saya sudah berikan mereka setelah kerja mungkin 7 tahun, ya belum terbayarkan gitu. Jadi saya nggak bisa katakan seberapa besar kasih dan kasih sayang kepada orang tua saya, ya bisa katakanlah sangat besar sekali gitu. Karena gini, saya ingat orang tua saya pernah bilang gini, dulu tuh bapak tuh sebenarnya pengen beli mobil, bilang itu. Cuman karena pengen kamu bisa sekolah, nggak jadi beli mobil. Bilang itu, wah, saya mikir ya, rupanya dibalik itu semua ada pengorbanan yang mereka korbankan gitu. Terlebih ayah saya juga kan pengen mobil dulu gitu. Jadi rupanya nggak se-selfish gitu ya seorang ayah gitu ya, tapi masih bisa memikirkan anak-anaknya juga gitu. Jadi ketika saya dengar itu, wah, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu. Ketika dia pengen mobil sampai sekarang pun, waktu saya masih awal kerja pengen mobil juga. Kalau sudah lumayan sama adik saya ngumpulin uang, belikan mobil buat dia. Itu. Akhirnya ini juga ya tergantikan. Iya, tergantikan juga itu 20 tahun dia pengen punya, sekarang terbayarkan itu. Mobil, ya. Kita sekarang berandai-andai dulu ya Bang. Kalau misalnya waktu itu bisa diulang, ada nggak sih hal yang abang sesali dari itu waktu itu? Entah itu dari adik-adik abang atau dari orang tua, apa gitu yang abang sesali? Yang saya sesali itu ketika saya membuat mama saya nangis. Itu penyesalan yang
kalau saya ingat-ingat kenapa sih kayak gitu ya. Jadi ceritanya itu pulang sekolah, saya agak sore pulang karena main bola sama anak. Nama saya pas saya pulang, mas saya nanya, kamu dari mana gini-gini, kamu main terus nggak pernah belajar lagi kalau gini-gini. Iya. Terus saya agak sedikit membentak, mama masih belajar juga udah kok, masa main bola doang bentar nggak boleh gitu. Tiba-tiba mama saya langsung keluar air mata gitu, nangis gitu, langsung ke kamar, saya juga jadi kesel kan bawaannya kan, ibaratnya jarang juga pulang sore habis sekolah, saya ke kamar, saya tutup pakai selimut, saya tidur. Besoknya saya minta maaf orang tua saya gitu, maaf Maya, bukannya saya membentak mama itu, karena mama saya tuh kalau dibentak sama anaknya tuh jadi suka langsung pengen nangis itu. Selalu kayak gitu. Sama adik saya juga kalau misalkan tiba-tiba kayak ngebentak, habis dimarahin ngebentak balik langsung nangis itu. Kenapa sih dibentak balik? Tiba-tiba ya kan bisa ngomong baik-baik gitu sama adik saya gitu. Jadi penyesalan saya itu sih membuat mama saya menangis tuh. Jadi saya nggak mau lagi, sekalipun orang tua saya marah, saya sekarang udah mulai iya ma sabar ya, gini saya jelasin tuh dengan baik. Jadi nggak tiba lebih dewasa apa sih mak sekarang. gitu, kenapa sih mak gini, jadi saya nggak pernah keluar kata-kata gitu lagi gitu. Jadi itu nggak mau saya sampai buat orang tua saya menangis tuh, kecuali event sedih ya wajar lah gitu. Nangis, tapi ini kan bukan event sedih, eventnya saya memang salah, saya membuat nangis orang tua, saya nggak boleh kayak gitu. Itu sih kalau dari orang tua ya. Kalau misalkan dari adik-adik penyesalan, kita kasih foto mungkin terngiang tuh foto-fotonya bang. Itu bukan ada di saya semua itu. Cuma satu itu sekarang tuh. Yang mana tuh? Yang pakai baju tangannya merah. begini? Oh. Yang tangannya gini itu saya. Oh itu Bang Ando. Oke. Hitam banget kan? Banget kecil lagi, dekil banget, sering main. Terus yang peace itu siapa Bang yang peace? Yang peace itu saudara saya. Oke. Yang 3 inilah teman-teman saya kecil nih, yang cowok-cowok ini nih. Ini teman saya kecil, masa kecil saya. Jadi dulu saya sangat dekat sama mereka gitu. Sekarang karena udah beda tempat, saya kadang ke rumah orang tua ini ya masih kenal sama saya gitu. Jadi inilah teman-teman saya waktu kecil lah, sering bermain, sering dibelikan sana sini saja. Jadi ibaratnya ya mereka lah teman kecil saya, teman tumbuh kembang saya waktu kecil, waktu masih di Bandung. Masih keep in touch sama mereka. Iya. Kalau yang masih peace masih. Oke. Karena ibaratnya dia tuh kalau dalam dunia Batak tuh dia itu beres saya. Oh iya. Dia panggil saya tulang, pamannya gitu ibaratnya dalam keluarga. Nah, yang 3 ini sumuran pada, karena ada dari opung mereka. Jadi yang namanya Jordan ini manggil saya tulang gitu, paman tuh. Untuk yang 3 ini jarang ketemu. Cuma saya pernah ketemu sama orang tuanya. Mereka semua nggak ada tempat tuh, lagi ada kuliah segala macam gitu. Seperti itu. Kalau dari kacamata Bang Ando sendiri tuh. Mungkin point of view ya. Iya. Sudut pandangnya Ando. Sudut pandang Abang, lebih baik berjuang dalam hidup atau mending yaudah terbawa sama arus aja deh, sama arus kehidupan aja gitu. Kayak yaudah pasrah aja gitu. Kalau gue nggak makan, nggak makan sekalian. Keadaan gitu. Lo lebih baik lo lawan keadaan atau udah ikutin keadaan. Let it flow aja gitu. Nah, jadi ini saya teringat guru bahasa Indonesia saya pernah bilang gini, kamu tuh orangnya gampang kebawa angin. Oke. Jadi angin ke kiri, kamu ke kiri, angin ke kanan, kamu kanan itu. Jadi guru saya pernah bilang itu, kamu tuh orangnya gampang kebawa ke sini. Jadi kalau bisa kamu jangan mau kebawa mereka gitu. Karena dulu tuh ibaratnya saya memang anaknya awalnya memang sering belajar, masuk SMP, SMA. Udah mulai tuh kurang dari belajar, jadi biasanya saya ranking terus, masuk SMP udah mulai berkurang. Nah, guru saya langsung negur saya gitu, dibilang kamu tuh orangnya gampang kebawa arus, bilang dia itu. Jadi pesertanya ya saya sekarang lebih condong kepada berjuang apa yang saya bisa gitu, ketimbang saya enggak ya udahlah apa yang saya punya sekarang ya udah cukup lah sekarang gitu. Karena kan ya mungkin banyak orang yang seperti ya apa yang ada sekarang udahlah cukup, yang penting gue bisa makan itu untuk hari esok, ya penting bisa makan. Jadi nggak ada keselanjutannya kita mau apa sih gitu. Contohnya kita mau berkeluarga, kita pengen punya rumah, kita pengen bawa orang tua kita jalan-jalan kemana, ke luar negeri, mau ke Bali, itu segala macam. Jadi bagi saya sih lebih condong ke untuk berjuang apa yang kita bisa gitu, apa yang saya bisa gitu. Karena
sama saya bekerja juga ya banyaklah perjuangan segala macam gitu kan. Apalagi dunia tantangan dari teman-teman kerja ya kadang sikut kiri sikut kanan karena memang kinerja kita bagus, mereka nggak suka, apalagi anak baru kan. Jadi ya harus fight lah, jangan mau kalah oleh keadaan sekitar itu. Karena ketika saya memikirkan orang tua saya, adik saya, itu yang membuat saya termotivasi gitu. Sehingga saya mau untuk berjuang, ya jangan sampai saya terlena atau dibawa keadaan gitu. Seperti itu. Berarti intinya sampai saat ini Ando masih berjuang hanya untuk keluarga ya. Nah, jadi itu yang tadi katakan sebelumnya. Jadi perjuangan saya yang terakhir itu adik saya yang paling kecil itu yang nanti akan masuk ke kuliah. Seperti itu. Jadi inilah final stage saya di dia gitu sekarang sebenarnya. Tapi saya dibantu oleh adik saya juga nanti yang mungkin yang udah bekerja juga, yang nanti yang cowok yang udah tamat, sama adik saya yang perempuan itu. Tapi ibaratnya ya saya lah sebagai anak pertama yang harusnya mengayomi adik saya gitu. Jadi dialah final stage saya gitu. Jadi nggak ada pikiran lain gitu misalnya yang lo perjuangkan mungkin mau ide besarnya ingin memiliki perusahaan ataupun ingin mengembangkan diri, gereja gitu, membangun gereja, mungkin punya cita-cita lah seperti itu, ada nggak ya? Ada. Saya punya satu cita-cita, saya itu pengen bangun sekolah. Nggak tahu kenapa saya pengen bangun sekolah, saya pengen punya sekolah sendiri, saya sekolah sendiri. Kalau orang yang nggak mampu, ya udah bisa digratiskan atau ada potongan itu. Karena ketika saya dulu sekolah juga, saya agak susah gitu dari segi perekonomian. Jadi banyak dibantu sana, bantu sini, ditolong gereja juga. Jadi saya merasakan bahwa sekolah itu memang sesuatu yang penting gitu. Saya berpikir gimana seandainya kalau saya nggak bersekolah gitu. Saya berpikir mungkin saya nggak akan seperti ini gitu, bisa bekerja, punya penghasilan tetap gitu. Kalau saya misalkan nggak bersekolah, mungkin saya udah seperti orang-orang di luar jalan sana gitu, nasibnya beda gitu. Jadi cita-cita besar saya itu pengen punya sekolah. Tuh, saya pengen punya sekolah, saya bisa kelola sendiri. Ibaratnya ya ngelihat anak-anak yang kurang mampu, ya saya pengen tarik mereka gitu. Seperti itu sih cita-cita besar saya ya. Oh, kita lihat nih fotonya nih, Ando nih seorang Interisti nih. Sama nih kayak saya. Kayak saya suka bully-bully Milan. Tapi kan satu ibu kota ini Milan kan, cuma beda warna aja, merah hitam sama merah biru gitu. Sama biru hitam. Ada kepikiran gitu mau ke stadionnya mereka gitu? Enggak sih, karena saya udah berubah haluan dari Inter. udah. Saya udah nggak ke Inter lagi. Sekarang saya pendukung The Blues, Chelsea. Saya udah nggak ke Inter lagi sekarang, maaf ya. Tapi saya dulu ada cita-cita pengen ke San Siro gitu. Karena menurut saya dulu kan Liga Italia itu kan liga yang besar ya. Terus penontonnya juga ibaratnya kayak penonton di Indonesia lah, barbar itu. Senang aja ngeliat itu, senggol sini itu. Pakai flyer merah. Jadi ya dulu sih pengen, cuman sekarang udah pindah lain hati lah kalau bola gitu. Kalau ngelihat foto ini saat bisa ngomong ya ke Ando kecil kan, sekarang abang udah dewasa, sudah bekerja gitu kan. Apa sih yang mau abang bilang ke Ando yang sekarang, Ando yang sudah sukses dalam bekerja gitu? Mau abang pamerin, sekarang gue udah bekerja, atau apa sih hal yang abang pengen bilang gitu saat ngomong ke Ando kecil gitu, saat ngelihat Ando besar sekarang udah sehebat ini lah, maksudnya udah bekerja gimana gitu. Ini foto kayaknya foto ospek ya. Ya itu kan buat aku semua tuh. Apa gitu bang? Apa yang saya maksudnya pengen ngomong ke sama yang Ando kecil gitu. Atau nggak usah jauh-jauh lah, pas waktu inilah ya, kuliah ospek. Yang saya ingin katakan, perjuangan yang lu buat waktu kuliah, lu nggak sia-sia gitu. The best. Itu sih. Berarti nggak pernah ada hal yang misalnya nih, ini Ando ini bandel nih, gue pengen banget jewer dia nih gara-gara dia pernah enggak, justru nyontek ketahuan dosen gitu kan. Itu kayaknya lah sih bang. Kalau nyontek sih itu mah udah hal yang umlar, nggak usah diungkit-ungkit ya, kita tahu lah seperti itu. Jadi kalau saya pengen ngomong sama yang saya dulu waktu masih ospek ini, ya perjuangan lu nggak sia-sia, ya sekalipun lu di Unai juga
ya nggak terkenal lah, ibaratnya nggak seperti kayak Bang Renat kan nyanyi di mana-mana kan. Gitu. Berarti saya sering lihat dia gitu. Wah, enak ya bisa nyanyi di depan itu. Maksudnya semua orang tahu lah siapa gitu Bang Renat kan. Sering nyanyi, sering bawa pelayanan itu. Sekalipun lu nggak bisa terkenal, nggak sering lu tampil di depan, tapi yang lu bisa capai ya sekarang itu suatu yang berharga gitu. Jadi kadang saya juga menyesali itu dulu kenapa saya nggak seperti Bang Renat ya. Bisa nyanyi di depan, pelayanan sana sini gitu. Kadang saya menyesali itu sih waktu kuliah, tapi ketika saya udah mulai sekarang berpikir, ketika saya sudah mulai bekerja, saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya bisa berikan kepada adik saya, orang tua saya, orang lain, saya merasakan bahwa ya udahlah apa yang sudah saya jalani, suatu berkat dan juga suatu kesimpulan bahwa sekalipun lu nggak bisa dapat yang manis-manis waktu lu kuliah atau sekolah, yang sekarang lu dapat yang manisnya gitu. Gitu. Mungkin aku bisa mikirnya itu kita punya ada porsinya masing-masing gitu. Iya benar. Mungkin abang pengen kenapa sih gue nggak kayak Bang Renat gitu? Karena Bang Renat dulu mungkin posisinya harus yang up dulu, sekarang udah down gitu ya Bang. Itu gimana tuh up dan down? Abang jadinya dari down dulu sekarang up. Nggak mungkin kan kita bisa lihat kan roda berputar kan kita nggak tahu kan ke depannya bagaimana. Mungkin itu porsi dalam kehidupan kita masing-masing sih. Kita kapan ada di atas, kapan kita ada di bawah, itu semua ada diserahkan sama Tuhan sih. Di atas, menurut aku gitu. Oke, Ando, nih kalau sekarang ini lu udah ngerasa nggak di titik lu udah ngebanggain orang tua lu? Kalau merasa sih udah. Sudah. Tapi namanya hidup pasti pengennya lebih dong. Ketika kita sudah bisa memenuhi keinginan orang tua, gue pengen inilah. Gue pengen contohnya bangunin rumah buat mereka gitu. Buat rumah baru buat mereka. Itu kan belum tersampai sampai sekarang gitu kan. Jadi apa yang sudah ya sudah, tapi kan pasti ada hal yang baru lagi yang pengen saya capai untuk bisa saya berikan gitu. Seperti itu. Jadi ibaratnya yang untuk yang lain sih sudah gitu. Contohnya ada adik saya sudah berkuliah, sudah ada yang kerja, satu udah mau tamat, satu udah SMA, sekarang mau kuliah. Jadi ibaratnya apa yang saya sudah berikan ya sudah all in lah. Itu ibaratnya sudah terbayarkan semua itu. Tapi kalau memang pengen yang lebih, ya pastilah sebagai seorang anak gitu. Tapi belum kesampaian sampai sekarang seperti itu. Masih proses lah. Iya, masih proses lah karena umur masih 29 jalan 30 tahun depan. Masih panjang lah. Mungkin ada start mau menikah gitu kan. Apalagi anak sulung kan tadi Bang. Kalau menikah ya target sih sebelum 30 ya. Sekarang masih 29. Jadi lampu kuning tuh tahun depan. Oke, kita doakan. Lampu kuning, tahun yang depan lagi lampu merah itu bahaya itu. Udah lewat 32. Iya udah benar. Itu udah menurut sih apa yang sudah saya tanya-tanya sama orang lain, kalau umur segitu ya udah mulai ya udahlah sendiri aja lah. Aja ibaratnya contohnya gini, umur kan 60 tuh udah manusia udah 60 tuh udah inilah 70 dapat bonus lah 10 tahun itu. Kalau misalkan 32 saya baru menikah, sisa tinggal 28 ya udahlah sendiri aja lah, tinggal 28 tahun lagi buat apa gitu. Seperti itu contohnya ya kalau saya sering tanya-tanya sama orang. Jadi nikah sih ya sebelum 30 saya harus sudah bisa memutuskan. Udah jangan sampai lewat dari 30 sih, saya dari awal seperti itu. Oke, berarti udah ada target untuk tahun depan gitu ya? Iya. Kita doain aja sih. Aku tuh ngerasa kayak, aduh senang banget gitu kan ada Bang Ando tuh deket banget sama orang tuanya gitu kan. Kalau misalnya saat ini gitu, detik ini di tengah-tengah kita gitu, orang tua abang mendengar gitu, kita lagi diskusi ini. Kira-kira apa sih yang abang ingin sampaikan kepada mereka? Kalau mereka ada di sini gitu sekarang. Yang ingin saya sampaikan, maaf kalau memang apa yang sudah saya berikan atau yang sudah saya lakukan belum atau kurang dari harapan dari mereka itu. Sebelum pertamanya. Terus yang kedua adalah terima kasih sudah bisa mengajarkan saya, sekalipun sebagai seorang anak pertama, jujur saya tuh kurang kayak kasih sayang gitu ibaratnya dari orang tua ke menurut saya, karena mungkin karena ada adik saya jadi lebih ke mereka condongnya gitu. Jadi ibaratnya saya itu orangnya introvert lah,
bisa dibilang seperti itu. Transport ibaratnya lebih nyaman ya sendirilah. Kecuali ada teman yang dekat yang klop, baru saya mau terbuka sama mereka gitu. Jadi ya terima kasih sudah bisa mengajarkan hal-hal yang baik bagi saya dari kecil sampai sekarang. Ibaratnya hal-hal yang lu nggak boleh manja gitu. Jadi suatu cerita waktu saya masih SMA kan di Bandung itu kadang suka air itu kekeringan. Keringan. Nah jadi ketika saya mau mandi, kok tiba-tiba ada air? Saya bingung gitu. Dari mana airnya gitu orang keringan? Saya ngeliat orang tua saya, mama saya apalagi nih, mama saya pergi ke tempat pengisian air, dia dorong gitu pakai air. Jadi seperti ada bukan kayak gerobak isi sama kayak bukan galon apa namanya? Sumur gitu ya bang? Atau bang? Bukan sumur, jadi dia ada kayak tempat pengisian air cuman pakai ketoran gitu bukan? Ya ketoran. Jadi ibaratnya orang-orang yang kurang air ke rumah itu entar tinggal beli gitu. Itu 500 bukan 1 galon ya, satu gede-gede galon lah. Iya, yang kayak tempat minyak dulu lah itu ibaratnya. Gentong itu. Saya lihat wah, kok udah ada air gitu. Saya pikir kan jam 4 udah ada air itu pas mau mandi. Jadi saya di situ melihat mereka orang tua itu ibaratnya kadang nggak mau ngerepotin anaknya gitu. Jadi saya juga sebagai seorang anak ya harus bisa sadar bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang kurang langsung lakukan itu. Jangan tunggu-tunggu, tolong ini dong, tolong, jadi nggak usah gitu. Ya itu yang orang tua saya lakukan. Jadi ibaratnya nggak minta tolong, Ando ambilkan air gitu, enggak. Jadi setelah saya lihat, udah besoknya saya bantu gitu. Jadi itu memang sih kadang saya kesel juga gitu, ibaratnya kadang ngomong gini, kenapa sih mak, pak nggak minta tolong aja sama kami gitu, kenapa saya lakukan sendiri gitu. Ibaratnya kayak mereka tuh ngelakuin tanggung jawabnya sendiri gitu, bahkan kami ada anak-anaknya gitu. Jadi kadang saya juga kesel, cuman orang tua bilang nggak usah lah, kamu belajar aja, dibilang itu belajar aja, udah nggak usah ini tercapek gitu, ntar nggak fokus untuk belajar, dibilang itu kan. Cuman kalau saya berpikir lagi ya, kalau saya bisa bantu ya kenapa enggak gitu. Kalau belajar kan bisa nantilah, bisa motong berapa jam untuk belajar gitu. Jadi pelajaran yang kedua ialah orang tua itu nggak mau ngerepotin anaknya. Jadi mereka tuh pengen apa yang mereka lakukan ya udahlah saya lakukan gitu. Jadi itu kebawa ke saya itu. Jadi ibaratnya ketika saya melihat sesuatu yang kurang, saya harus lakukan itu. Jangan tunggu-tunggu diminta gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah saya pengen umur mereka tuh panjang. Ibaratnya lebih dari 60, 70 lah gitu. Karena saya merasa masih belum bisa memberikan yang lebih lah, ibaratnya entah jalan-jalan belum maksimal. Saya belum pernah ngajak mereka ibaratnya jalan-jalan ke luar kota gitu, contohnya entah ke Bali, Tanginan atau segala macam gitu. Jadi goal saya itu yang kedua adalah pengen bawa mereka tuh jalan-jalan keluar dari kota ini gitu, entah Pangandaran sama keluarga ya, kecuali sama orang lain sih pernah, ibaratnya pribadi sendiri nyewa hotel, nyewa villa kemana gitu untuk refreshing segala macam seperti itu. Itu dari sisi kehidupan keluarganya, perjalanan hidup Ando, pengalamannya sudah menceritakan sampai sedetil itu ya. Sekarang kalau dari pengalaman berkenalan dengan Tuhan Yesus, nah kapan sih secara pribadi itu Ando merasa bahwa saya ini udah kenal dekat lah sama Tuhan Yesus gitu? Iya. Kalau boleh sedikit nyinggung, saya tuh waktu kecil masih beribadah 2 hari. Jadi satu dari itulah ibaratnya. Jadi belum satu fokus itu. Contohnya saya beribadah dari Selasa. Saya ntar pindah ke setel lain dari Rabu beribadah gitu. Jadi 2 gitu, 1 minggu itu bisa 2 kali. Itu dari kecil, restoran tuh dari kecil tuh sampai SD lah, SD. Nah, pada saat masuk SMP, saya kan memang dari SD, SMP, SMA kan sekolah di Advent ya, di Pacim, perguruan Advent Cimindi. Nah, jadi semasa SMP saya diajari ini apakah hari yang benar untuk beribadah seperti hari apa, terus caranya gimana, terus apa yang kita lakukan, terus apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Saya mikir ketika saya waktu kecil dulu, ini saya habis ibadah, ya udah saya jajan sana sini segala macam ibadahnya itu. Tapi yang mereka yang diajarkan di sekolah ini, ya lu harus benar-benar full rest gitu. Bukan rest untuk tidur juga, tapi setidaknya lu pelayanan atau apa segala macam gitu. Nah, jadi SMP udah mulai dapat pengalaman. Di SMA lah kelas 1 saya mulai dibaptis. Mau untuk dibaptis itu. Jadi di situ memang tergerak saya waktu KKR di sekolah, KKR sekolah.
pendeta pas saat memanggil, apakah ada satu jiwa lagi yang mau ini nih? Udah saya maju, satunya dibaptis. Dan jujur yang saya rasakan adalah badan itu kayak ringan. Saya nggak tahu lah, mungkin orang lain apa yang mereka rasakan itu ya. Setelah dibaptis, diangkat keluar dari kolam, badan ringan gitu. Kayak ibaratnya kayak kaki itu kayak nggak nempel ke tanah gitu, kayak ngelayang dikit lah gitu. Kayak ngelayang dikit, wah kenapa ini ya? Apakah ini memang sungguh pengalaman bersama Tuhan tuh jadi lebih intim gitu ketika dibaptis ya. Jadi itulah yang saya rasakan bagaimana mengenal Tuhan lebih ini ya ketika di sekolah itu diajarkan semuanya lah, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus, apa yang nggak boleh gitu. Di hari apa kamu harus bergereja. Dan setelah dibaptis saya merasakan bahwa seperti ada yang di samping lah ibaratnya, kayak ada yang ngopang gini gitu. Ibaratnya kita jalan, nanti kan kalau ada orang yang sakit, iya kayak dipapa gitu itu. Jadi kayak ringan ya itu. Jadi itu suatu pengalaman yang luar biasa. Saya SMA kelas 1 masih ingat. Jadi intinya dari pendidikan itu ya, Anda Iya. mengenal Tuhan Yesus ya, dianapkan di Mindi ya. Oke. Kalau dari Anda sendiri ada nggak pesan-pesan gitu buat viewers kita, pendengar yang lagi dengerin ya Bang ya, nonton channel kita ini, yang mungkin sedang berjuang gitu ke depannya, atau mungkin untuk orang-orang yang mempunyai hubungan yang kurang baik gitu dengan keluarga, ada pesan untuk mereka gitu? Kalau pesan sih perjuangan hidup, dan juga yang kedua tentang keluarga lah, keluarga yang kurang baik lah. Untuk pesan sih bukannya saya mau menggurui atau memberikan nasihat ya, karena saya merasa memang belum sempurna, tapi yang saya bisa sampaikan adalah bagi orang-orang yang memang tidak berkecukupan, yang hidupnya masih biasa-biasa saja, nggak usah takut gitu, karena kita nggak tahu berkat itu dari siapa akan datang gitu. Karena saya merasa juga ketika keluarga dekat saya ibaratnya ya ada yang PNS, ada yang punya lahan sawit berhektar-hektar, tapi nggak ada yang bantu gitu. Kadang saya merasa kok keluarga seperti ini ya, tapi Tuhan tuh ngasih jalan lain melalui orang-orang lain. Jadi orang lain itulah yang membantu saya dan keluarga gitu untuk bersekolah, untuk memiliki kehidupan yang lebih gitu. Jadi jangan patah semangat, tetaplah berdoa, karena Tuhan itu pasti menunjukkan jalan sekalipun bukan dari orang dekat kalian itu. Mungkin orang jauh yang tidak tahu kamu itu siapa, tapi ketika mungkin melihat, bercerita atau bertemu, pasti ada satu kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah dituntun Tuhan itu. Seperti itu. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua, ada pesan untuk viewers kita yang sedang mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga. Untuk kalau hubungan yang kurang harmonis ini lebih bagus dari segi anak atau pribadi yang harus lebih mendekatkan dirinya kepada orang tua gitu. Karena orang tua ini kan kalau semakin tua kan akan kembali lagi seperti bayi ya sifatnya. Jadi pengennya dimanja, pengennya diperhatikan, pengennya disupport terus lah. Karena saya ingat waktu pulang ke Bandung, saya bawa oleh-oleh dari Bandung untuk dibawa pulang ke Jakarta. Nah, saat pulang ke Jakarta bawa oleh-oleh, mama saya nangis. Kamu nggak bawa oleh-oleh buat mama? Saya pikir lah, mama mau, saya bilang itu kan, kenapa nggak minta? Saya bilang kan, kenapa harus diam-diam gitu, sampai ngechat adik saya gini segala macam. Ya ampun, bilang. Saya udah mikir situ. Oh, rupanya udah mulai masa-masa kembali lagi nih ke masa-masa baik gitu. Jadi kalau menurut saya dari segi anak ya harus lebih menurunkan egonya lah. Menurunkan ego, harus lebih memahami lah pesan orang tua, karena kita pun nanti akan seperti mereka gitu. Pas udah umur 50, 60, itu perasaan mereka itu udah mulai mudah, bukan tersinggung ya, mudah peka lah. Apa yang sesuatu kita lakukan kecil dan menurut mereka itu sedih, itu seperti pukulan besar buat mereka gitu. Jadi baiklah seorang anak yang lebih mendekatkan kepada orang tuanya itu. Seperti itu menurut saya. Thank you, Dok, ya, atas kedatangannya. Semoga ini boleh menjadi inspirasi kepada pendengar yang semua mendengar. Ya, amin.
Dan juga semoga Ando sukses selalu. Amin. Semua sukses, amin. Semuanya juga boleh tercapai. Dilancarkan. Semoga sehat selalu buat juga. Ando, orang Dan tua keluarga. Dan tetap setia Do ya. Kepada Tuhan Yesus sampai dia datang. Kami bertiga pamit undur diri. Saya Agen Happy. Saya Agen Renat. Dan saya Ando. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, dan share. supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan kisah inspirasi lainnya di setiap episode podcast kami. Sampai jumpa. Bye!